Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah anak-anak hari ini kita bisa bertemu lagi ya. Tentunya dalam keadaan sehat ya. Allah telah memberikan kita banyak nikmat yang harus kita syukuri. Mari bersama sebagai bentuk syukur kita, mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik. Pak Tanjung hari ini akan menyampaikan materi tentang SPDP, yaitu tentang seni melipat. Nah, seni melipat ini pengembangannya banyak sekali ya. Jadi selain melatih kreativitas, ya, keterampilan, juga seni melipat ini termasuk kecakapan hidup ya. Jadi mulai sekarang ini Pak Tanjung ingin menyampaikan materi yang harus kamu laksanakan ya di rumah. Nah, seni melipat yang pertama adalah seni melipat pakaian ya. Jadi kita semua punya pakaian ya. Ketika nanti kamu sudah masuk sekolah, tentunya ketika ada kegiatan di sekolah seperti misalkan ekstrakurikuler dan lain-lain, pasti kita membawa pakaian ganti ya. Tentunya setelah kita ganti pakaian, tentu saja pakaian yang kita gunakan untuk ganti tadi ya, kita pakai, dan yang kita lepas akan kita lipat ya. Jadi tidak sekedar dimasukkan ke dalam tas, tapi harus dalam bentuk lipatan yang rapi supaya tidak kusut apabila keesokan harinya kita gunakan lagi. Nah, yang kedua yaitu seni melipat kertas ya. Seni melipat kertas ini kita sering mendengar ya, terutama di negara matahari terbit atau di Jepang, itu mengembangkan seni melipat ya. Di antaranya adalah melipat kertas ya. Kalau di tempat kita seni melipat itu banyak ya. Ada juga ya. Tapi yang akan kita belajar saat ini adalah seni melipat kertas ya, yang terkenal di Jepang itu ya. Namanya origami ya. Origami. Nah, origami itu selain melatih ya keterampilan, juga kalau di negara Jepang itu dilombakan ya, entah itu kerapiannya ataupun kecepatan membuatnya ya. Jadi itu merupakan keterampilan khusus ya, karena origami tersebut ini juga ya, melatih kecerdasan kita ya, kecerdasan untuk terampil dalam seni melipat gitu ya. Jadi tidak hanya seni musik saja yang kecerdasan musikal saja, tapi juga keterampilan juga termasuk. Nah, hari ini kita mau belajar melipat pakaian. Nah, ini Pak Tanjung sudah bawa beberapa pakaian ya. Ini pasti kamu semuanya punya ya. Yang pertama adalah nih ya. Ini apa? Celana. Nggak kelihatan ya, karena celananya hijau jadinya nggak kelihatan. Ya, ini ya. Celana hijau, celana olahraga. Yang kedua, Pak Tanjung juga punya ini. Ya. Ini pakaian kaos olahraga ya. Terus yang ketiga, kalau ini pasti kelihatan ya. Nah, ini seragam pramuka ya, siaga ya. Seragam pramuka siaga untuk putri ya ini ya. Nah, kita hari ini ingin belajar melipat pakaian. Nah, caranya bagaimana? Nah, nanti Pak Tanjung akan membuatkan video ya. Tapi saat ini saya contohkan dulu secara langsung
Nanti kamu juga bisa lihat di dalam bukumu itu ya, di halaman 74 di Bupena juga ada. Nah, cara melipat pakaian itu seperti apa? Ya, yang pertama ya, apakah yang dilipat itu menghadap ke depan atau menghadap ke belakang? Ya, perlu kita perhatikan ya. Jadi pakaiannya ini hadap depan ya. Kita taruh di meja ya. Kita taruh di meja ini ya, seperti ini. Berarti yang terlihat di atasnya adalah yang belakang ya. Nah, kemudian kita lihat di dalam bagian pakaian ini ada yang namanya kerah ya. Kerah. Atau bahasa Jawanya iker-iker. Aiker. Bukan kerah. Kerah itu bukan bahasa Jawa. Kalau kerah dalam bahasa Jawa itu bertengkar ya. Kalau ini kerah dalam arti kerah baju ya. Nah, kemudian kita lipat ya. Kita ambil garis sesuai dengan tegak lurus dengan ini ya, tegak lurus ya. Jadi di dalam gambarnya seperti ini ya, dilipat tegak lurus ya. Nah, terus ini kelihatan ini ya. Ini bagaimana? Kemudian kita lipat, kita taruh, terus kita lipat, kita luruskan dengan yang sudah terlipat tadi. Jadi seperti ini ya. Lihat dari bawah seperti ini ya. Kemudian lagi yang satu bagian itu juga diluruskan dengan kerah ya. Kalau sudah lurus seperti ini ya, ini sudah lurus, kemudian lengannya ini dilipat ya, diluruskan dengan lipatannya tadi. Nah, jadi seperti ini. Setelah dilipat jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini. Kemudian bagaimana supaya rapi? Nah, tergantung ukuran bajumu. Kalau panjang sekali itu bisa 2 kali. Misalkan seperti ini. 1 terus 2. Ya, nanti jadinya seperti ini. Ini ringkas untuk dimasukkan di dalam tas. Tapi kalau misalkan mau kita masukkan lemari supaya tidak terlalu banyak lipatan, ini tadi kan memanjang gini ya, 1 kali saja melipatnya. Set. Ini ya. Nah, jadi panjang. Ya. Saya ulangi ya. Ini pura-puranya gambarnya tidur seperti ini ya. Saya ulangi. Ini kerah, toh. Ini kerah, kiri dan kanan. Kita mulai dulu dari yang sebelah kanan dulu. Lipat ya. Setelah dilipat, ini diluruskan. Kemudian lengannya ini kita luruskan dengan garis yang ujung. Ya, seperti ini. Nah, ini pura-puranya ya, terlentang ini ya. Nah, seperti ini. Dan yang sebelahnya juga sama ya. Dipas sama kerah, kemudian lengan dilipat ya. Nah, oke. Udah ya, bisa ya? Oke. Kalau bajunya panjang sekali atau bentuknya rok panjang, biasanya kan kalau yang anak putri kan punya tuh gamis, roknya panjang. Ya, itu bisa dilipat bahkan lebih dari 2 kali. Tergantung panjang dari pakaian tersebut. Misalkan yang laki-laki punya baju koko, itu juga ya paling tidak 2 kali lipatan. Kalau misalkan baju kamu lipat mau kamu masukkan ke dalam tas sekolah, itu kalau bisa 2 lipatan supaya supaya ringkas. Tapi kalau misalkan mau dimasukkan ke almari kamu, itu 1 kali saja ya. Jadi 1 kali saja. Tapi kalau misalkan supaya ringkas 2 ya. Mungkin ya, kita sesuaikan dengan ukuran baju ya. Nah, kalau celana ya, celana misalkan ini. Nah, ini celananya kelihatan ya. Soalnya
Nah ini hijau, ini hasilnya hijau. Nah kalau celana itu kita lipat menjadi 2 bagian. Ya, sudah seperti ini. Kalau sudah, ya, kalau ditidurkan seperti ini ya. Jadi dilipat 2 kali. 1, 2. Nah, jadilah. Ya. Harus disesuaikan dengan garisnya, ya supaya rapi. Itu ya. Nah, sudah bisa ya semua ya. Oke, nanti kalau kamu sudah bisa melipat pakaian sendiri, insya Allah nanti bisa membantu mamahmu ya di rumah. Ya. Oh, adik sudah bisa melipat pakaian sendiri. Bisa juga nanti kamu praktekkan pada selimut. Bangun tidur, ya, tidak bangun tidur terus mandi, ya, tidak lupa menggosok gigi. Ya. Habis mandi, tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Caranya bagaimana? Ya, salah satunya adalah melipat selimut. Ya. Kemudian ya, baru dibersihkan. Itu ya. Jadi cara melipat seperti itu. Kalau rok bagaimana? Ya, rok itu tergantung ukuran roknya. Ya. Ada yang roknya itu melebar, ada yang lurus, ya, basic, atau yang melebar. Celana juga sama, celana panjang itu juga ada yang lurus basic atau mungkin pensil, mungkin ada yang cutbe, ada yang bawahnya besar. Nah, itu pasti berbeda caranya. Tapi yang penting kalau celana itu dilipat sama besar, kemudian baru ditekuk gitu ya. Jadi dilipat sama besar, misalkan ini ya, dilipat sama besar, kemudian baru dilipat ya, ruasnya. Nah, mungkin ada ya, jadi nanti kamu juga akan mencoba di rumah ya. Coba di rumah kamu latihan melipat. Ketika kamu setelah sholat itu kan mukenanya pasti kan kamu lipat ya. Nah, kamu coba ya, kalau mukena itu kan melebar bawahnya ya, jadi harus dilipat sama besar ya. Kemudian baru disesuaikan lagi ya. Kalau misalkan masih belum bisa memanjang, maka masih melebar, maka harus dilipat. Sajadah ya, sajadah ketika kamu setelah sholat pasti sajadah juga kamu lipat ya. Kalau sajadah bagaimana cara melipatnya? Ada yang tahu nggak? Ya, jadi sajadah itu kita lipat bagian yang bersih ada di dalam. Ya, misalkan Pak Tanjung punya sajadah berbentuk ini ya, misalkan ini misalkan contohnya aja, misalkan ini sajadah, gitu ya. Ya, ini yang bagian atas ini adalah untuk sujud, dan yang bagian bawah ini adalah untuk pijakan kaki kita. Nah, maka cara melipatnya bagaimana? Ditekuk ya, setengah. Yang kepala dapat kepala, yang kaki dapat kaki, tapi ada di dalam. Supaya apa? Tetap terjaga kebersihannya. Gitu ya. Kalau misalkan melebar seperti ini, wah kurang kecil, dikecilkan, dilipat lagi. Ya. Bagian yang bersih di dalam, ya, baru dilipat seperti ini boleh. Ya. Nah, mungkin itu ya. Sedikit teori tentang melipat ya, nanti kamu bisa praktekkan sendiri di rumah ya, kamu bisa membantu orang tuamu ya. Jadi sebenarnya mamah papa itu seneng kalau misalkan kamu itu rajin di rumah membantu, ya sudah bisa melipat pakaian sendiri ya. Kalau habis sholat enggak langsung sarungnya dilempar gitu ya. Sajadahnya langsung diplumbuk kayak gitu enggak ya, tapi dilipat dulu supaya rapi gitu ya. Nah, yang kedua ini berkaitan dengan origami ya. Origami itu nanti yang kamu siapkan apa? Nih ya, Tanjung punya beberapa kertas lipat ya. Nanti silahkan kalian pilih warna yang kamu sukai ya. Kita mau membuat ini, kali ini kita akan membuat seperti ini ya. Jadi kita punya mainan kincir ya. Ya, ini kincir ini. Nah,
kita membuat kincir ini. Caranya bagaimana? Yang pertama, yang disiapkan bahannya adalah 1 kertas lipat, ya. Lipat. Kemudian apa namanya? Sedotan, ya. Sedotan. Kemudian selain sedotan, kamu juga menyiapkan alatnya, yaitu gunting, ya, gunting. Kemudian satu lagi, ini paku pines atau paku styrofoam, ya, seperti ini, kecil, ya. Nanti untuk apa, poros dari baling-balingnya, ya. Caranya bagaimana? Ya, kamu siapkan 1 lembar kertas dengan warna yang kamu sukai dulu, ya. Misalkan ini biru, ya, kamu suka warna biru. Nah, kemudian lipatlah kertas ini menjadi segitiga siku-siku, yaitu sama besar. Jadi 1, ya, ini kan siku-siku, ya. Ini, ya. Ini 2. Ya, dilipat 2 kali. Nah, seperti ini. Ini saya ganti, ya. Saya supaya dekat. Nah, ya, kamu bagi menjadi sama besar. 1, 2. Nah, ini. Setelah itu, ya, kamu beri tanda di sini, ya, 6 cm dari ujung, ya, 6 cm, 6 cm, 6 cm. Kemudian setelah kamu kasih tanda 6 cm, kamu gunting. Ini, ya, contohkan digunting. Nah, kurang lebar, Pak. Ya, oke. Ini juga, ini sudah ditandai 6 cm di sini, ya. Saya gunting. Terus kita lanjutkan gunting semua, 4 sisi digunting semua, 4 penjuru mata angin digunting. Nah, sudah selesai kan? Sekarang kita lipat 1 bagian, ya, 1 bagian kita lipat dulu. Oke, 1, ya. Kemudian sisi yang sini sudah 2, sisi yang ketiga juga 3, sisi yang keempat 4. Oke, ini, ya. Nah, ini jadi bintang, ya. Jadi kalau di Jepang itu bintang itu senjatanya ninja, ninjutsu, ya. Ya. Senjata ninja yang terkenal. Jadi kalau misalkan ada seorang ninja itu terkenal dengan senjatanya itu, ya, selain pedang, ya, ini bintang. Untuk apa? Untuk dilipat, ya. Oke. Setelah itu, apa yang kita siapkan tadi adalah sedotan, ya. Sedotan biasa saja, ya. Ya. Kemudian kita taruh sedotannya di belakang bintangnya tadi, ya. Kemudian kita siapkan paku kecil. Ini mudah sekali kok. Ini tahap pertama untuk origami, kita belajarnya belum membuat benda-benda yang unik dulu, tapi ini membuat kincir dulu. Karena ada hubungannya dengan daur hujan, daur air melewati hujan. Nah, ini nancapkannya dari mana? Depan atau belakang? Dari depan. Supaya apa? Kincirnya tidak lari. Hati-hati dalam menancapkan, karena apa? Ini paku styrofoam ini sangat tajam, ya. Slow saja, ya. Nah, jangan sampai tertancap di, nanti bisa berdarah tangannya, ya. Nah, jadi deh seperti ini, ya. Ini
Itu ya. Tuh dari Pak Tanjung ya, hari ini kita bersama sudah belajar cara melipat pakaian ya, lengan panjang ya. Untuk lengan pendek pastinya lebih mudah ya. Jadi pertama kamu letakkan di meja secara jadi bagian belakangnya yang ada di atas, kemudian dilipat urut dengan garisnya diurutkan dengan kerah ya, dengan kerah tadi. Kemudian setelah dilipat, bagian satunya juga harus simetris sama besar, jangan sampai yang satu dilipat kecil, yang satu dilipat lebih lebar. Jadi kalau pakaian itu kelihatan sekali rapi atau tidaknya ya. Kemudian kalau celana atau rok itu dibagi dua sisi sama besar dulu, baru dilipat poros pada sisinya ya. Nah itu ya, nanti silakan dipraktikkan di rumah. Terus kemudian untuk SPDP untuk seni melipat kertas atau origami ya, besok kamu buat seperti ini ya. Ini saya bocorkan karena besok kamu tinggal kalau bisa sudah menyiapkan alat-alatnya ya. Insya Allah nanti besok pagi akan saya upload. Besok pagi silakan kamu bisa melihat tugasmu untuk SPDP di kelas online ya. Kemudian setelah kamu buat, silahkan nanti kamu berfoto dengan hasil karyamu, misalkan seperti ini, seperti Pak Tanjung ini ya. Nanti dipegang gini sama difoto. Itu nanti kemudian setelah difoto dikirimkan lewat kelas online ya. Ya, jadi Pak Tanjung sudah menyediakan ruang ya untuk kelas 3A sampai D. Itu masing-masing anak bisa mengirim gambar. Ukurannya yang paling tajam boleh, tapi maksimal adalah 30 MB ya. Itu, ya. Tidak usah video, gambar saja supaya lebih ringan ya. Kalau video pasti ukurannya lebih besar daripada gambar ya. Formatnya gambar saja, dikirim ya, difoto dengan dirimu ya, dengan foto diri. Nanti itu untuk dokumentasi Bapak Ibu supaya sudah. Nah, sebelumnya ya pasti semua sudah paham ya. Nah, adakah pertanyaan? Coba saya lihat. Iya. Adakah yang mau bertanya? Saya lihat dulu nih. Wah, Raihan 3A. Kita lihat Mas Raihan. Wah, itu katanya. Mas Raihan tambah dulu karena selama pandemi ini kan ya, di rumah jadi maamnya banyak ya. Ya silahkan di unmute Mas Raihan. Di unmute. Sudah? Ya, mau tanya apa Mas Rehan? Ngumpulin tugasnya tanggal apa? Tanggal hari apa? Ya. Oke. Itu saja Mas Rehan. Ada lagi pertanyaan lain Mas Rehan? Udah, baik. Pak Tanjung jawab ya. Jadi untuk pengumpulan tugas ya seperti yang lain ya. Kita batasi 1 minggu ya. Supaya supaya kamu disiplin. Nah, silahkan nanti tugas ini kan mudah sekali. Ini 5 menit jadi. Misalkan besok kamu membuat, langsung dibuat, langsung difoto, langsung dikirim. Ya itu jadi kamu tidak punya tanggungan. Itu ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mas Rehan. Baik. Yang lainnya, yang 3B mau bertanya? Siapa ini yang mau bertanya? Coba saja. Cek dulu. Muhammad Aji Muhammad. Pak, apa itu
Oh, Mas Nino Yang ya. membuat kitirannya itu di-share di grup apa enggak, Pak? Bentar. Kelihatan ya. Nah, udah kelihatan. Gimana Mas Nino? Yang kitiran itu di-share di mana, Pak? Ya, nanti besok pagi bisa kamu lihat di kelas online ya, di SBDP. SBDP ya. SBDP dan kesenian nanti bareng itu nanti. Oke. Ada lagi Terima pertanyaan? kasih. Sudah? Tidak ada? Baik, terima kasih Mas Nino. Yang 3C sekarang. 3C. 3C, ada yang tahu enggak? Nino 3C ya? Oh, Nino 3C, yang 3B sekarang. 3B. Mas Nino 3C ya. 3B. Siapa yang mau bertanya 3B? Mas Fikri atau Mbak Kalista atau siapa lagi nih? Yang aktif nih. Gambarnya kelihatan. Siapa? Tunjuk jari. Siapa nih? Enggak ada nih. 3B. 3B. Oke. 3D. Siapa yang mau bertanya? Mana? Tiga B, ada nggak yang tanya? 3B, 3D. Mas Ale mau tanya nggak Mas Ale? Ini saya tahunya kamu kelas 3 apa? Ya itu dari nama. Kalau yang A mesti hafal maknanya. Kalau yang B, C, D, kalau nggak ada namanya. Aska 3B mau tanya nggak? Oh ini Yusuf. Yusuf ini kelas 3B ya, Mas Yusuf Ulil Fikri. Ya. Silakan di-unmute Mas Yusuf. Ya, kelihatan atapnya. Cara buatnya bagaimana? Ya, cara buat apanya Mas Yusuf? Kincirnya ini ya? Oh ya, baik. Besok videonya disimak ya. Nanti untuk liputan Zoom meeting hari ini maupun untuk apa? Panduannya, kamu caranya membuat apa namanya kincir ini akan Pak Tanjung share videonya di kelas online gitu ya. Oke Mas Yusuf. Iya. Mas Yusuf kelas 3B. 3D ini yang belum. Ayo tanya. Siapa yang mau bertanya? Mas kembar itu mau bertanya enggak? Oke. Mas kembar tahu. Nah, Ada lagi yang mau bertanya? Kalau yang 3D ini yang belum tanya. Tiga D, coba saya lihat dulu. 3D nggak ada. Daryl 3D mau tanya nggak? Nah, kelihatan. Tadi nggak kelihatan. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, ini waktunya sudah hampir menunjukkan pukul 11 ya.
Baik, anak-anak, ya. Ini sambil mengingatkan kembali ya bahwa tugas-tugas yang belum mengumpulkan ya, mulai dari pertengahan setelah mungkin dari pertama dulu ada yang masih kurang atau tugas-tugas yang minggu-minggu dalam 3 minggu ini belum dikumpulkan, ya silahkan dikumpulkan ya, karena sebentar lagi anak-anak soleh-solehah setelah ini akan menjelang PAS ya. Jadi kita sudah hampir 6 bulan tidak berjumpa ya, sampai tes penilaian akhir semester ya. Jadi tolong ya, yang ingin nilainya sempurna ya, yang ingin nilainya baik, silahkan tugasnya dikumpulkan ya. Kalau di dalam waktu tenggang tertentu kamu belum mengumpulkan juga ya, misalkan nanti nilainya ada kurang-kurangnya, yaitu yang menjadi konsekuensi atau resiko dari kalian ya. Silahkan nanti anak-anak semua ya yang soleh-solehah ya, seumpama masih ada yang belum mengumpulkan tugas-tugas ya, belum lengkap misalkan gitu ya, mungkin kurang 1 atau kurang 2 atau mungkin kurang 3, ada juga yang kurang 4 ya, segera dikumpulkan itu ya. Nah sebentar lagi kita akan menjelang PAS ya, penilaian akhir semester 1 ya. Jadi kemarin sudah PTS, besok PAS ya. Ini silakan ya, Bapak Ibu guru sangat berterima kasih kepada anak-anak semua yang tertib dalam mengumpulkan tugas ya. Insya Allah sesuai ya. Jadi kalau kamu disiplin, rajin mengumpulkan tugas tepat waktu ya, dan juga komplit tugasnya ya, dan juga semua yang ditugaskan sudah mengerjakan semua ya, persentasenya sudah ya, lebih dari 90%, insya Allah ya, bisa kamu prediksi sendiri ya, bisa kamu forecast sendiri bahwa nilaimu pasti baik ya. Kalau yang belum ya kamu prediksi sendiri ya. Nanti wah saya belum mengumpulkan misalkan 5 tugas, berarti kalau teman saya sudah mengumpulkan 10 tugas ya, saya baru 5, berarti nilainya setengahnya gitu toh. Nah gitu ya. Nah, mungkin itu saja, mungkin Pak Tanjung akhiri untuk materi dari Pak Tanjung SPDP seni melipat ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin dari guru lain ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian ya, monggo Bu, silakan sebelum kita tutup ya. Ya, dari Pak Tanjung kiranya itu ya yang bisa disampaikan, monggo Ibu yang mau menyampaikan mungkin. Terima kasih Pak Tanjung. Anak-anak selamat berjumpa lagi ya setelah beberapa hari kita libur ya. Pesan Bu Guru, kalian jaga kesehatan karena insya Allah nanti bulan Desember kalian akan melaksanakan PAS. Tadi sudah disampaikan Pak Tanjung. Kemudian selain itu kalian juga nanti akan ada tes praktek juga ya. Tes praktek untuk SPDP, IT, dan PJOK. Nah, nanti akan Bu Guru, Pak Guru sampaikan lewat WA Group untuk jadwal tes prakteknya ya. Dan sekali lagi kalian harus jaga kesehatan ya, tetap semangat. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Semoga kita bisa bertemu di sekolahan ya, tatap muka dengan Bapak Ibu guru dan dengan teman-teman kalian semua. Nah, jujur ya, Bu Hanis ini rasanya mau nangis kalau lihat kalian di Zoom. Setiap hari kok lihatnya lewat
lewat komputer, lewat laptop. Nah, Bu Guru juga ingin ketemu langsung dengan kalian. Bu Guru juga ingin kenalan lebih dekat lagi dengan kalian semua, Bapak Ibu Guru semua ya Nak ya. Oke, nah sekarang mungkin Bu Ratna ataupun Bu Eli mau ada pesan-pesan ataupun menambahi, silakan. Ya, terima kasih Bu Anis. Bu Ratna juga menambah sedikit saja dari tadi yang sudah dikatakan Bu Anis, bahwasanya kita sudah mendekati bulan Desember dan kemungkinan PAS akan dilaksanakan mungkin awal atau pertengahan Desember ini. Nanti schedule-nya menyusul. Dan untuk tes praktek tadi sudah ada jadwal sekitar akhir November ini. Jadi akhir bulan ini kalian akan mengikuti tes praktek tadi ya, untuk PJOK, kemudian IT, SPDB dan kesenian. Ya, jadi seperti tadi yang sudah dikatakan Bu Anis, Buana juga hanya bisa mendoakan ya, tidak bisa memberi kalian apa-apa, cuma bisa mendoakan. Bapak Ibu itu bisa cuma mendoakan ya, supaya kalian semua sehat, tidak ada yang sakit, apalagi waktu tes praktek dan ujian besok. Jadi tidak usah ada yang remedi gitu ya. Nah, mungkin mulai bulan ini kalian bisa mulai mencicil belajar ya. Nanti musim hujan seperti ini mungkin mainnya dikurangi dulu, mulai menyicil belajar. Misalnya seminggu tema 1, seminggu lagi tema 2, seminggu lagi tema 3, nanti nanti pada hari hanya kalian sudah ready untuk PAS tanpa harus lihat buku atau diberitahu ayah dan ibumu, mungkin sudah bisa dilaksanakan ya. Nah, tetap semangat meskipun kita satu semester tidak ketemu ya Nak. Guru yakin kalian tetap semangat ya. Sama seperti Bu Anis, mungkin Bu Eli juga, Pak Tanju juga, semua Bu Guru dan Pak Guru semuanya kangen dengan anak-anak ya, pengen ketemu walaupun sebentar pun pengen ketemu, rasanya begitu ya. Tapi apa boleh buat, pandemi COVID belum berlalu, kita sama-sama berdoa, kita sama Allah supaya cepat berlalu dan kita bisa belajar. Mungkin dari Bu Eli, saya nanti makan manis. Bu Eli juga terbaru baper yang Bapak Ibu Guru yang bapernya berarti ya 19. Pokoknya kangen banget sama kalian ya Nak. Tidak ada kata-kata yang paling indah di dunia ini kecuali satu, kangen, benar-benar kangen, pengen ketemu kalian, lihat pola tingkah kalian yang lucu sekali, seperti lanjut ada yang ditambahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Anis, Bu Ratna dan Bu Eli. Ya, pada dasarnya kita semua di sini belajar ya, walaupun kondisinya harus menyesuaikan dengan Zoom, tapi semoga tidak menjadi halangan bagi kita semua ya. Namanya tholabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu wajib bagi kaum muslimin dengan media apapun, dengan cara apapun. Yang penting kita bersama-sama menghadap ridho Allah ya. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu ya. Untuk menutup, mari kita berdoa bersama anak-anak. Kita mengucap hamdalah bersama, kemudian membaca doa kafaratul majlis. Mari dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Pak Tanjung yang membawakan, yang mewakili Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru kelas maupun mapel, apabila ada salah kata dalam kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Wa'afu
minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi hari Rabu. Sampai jumpa lagi hari Rabu.